Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali tutor mengisi mata kuliah strategi pembelajaran di tingkat sekolah dasar pada modul 11 tentang disiplin kelas. Yuk mari simak video pembelajaran berikut ini. Pada modul 11, pembahasan materi tentang disiplin kelas. Pada modul 11 dibagi menjadi dua kegiatan belajar. Yang pertama hakikat disiplin kelas, yang kedua strategi penanaman dan penanganan disiplin kelas. Di modul 11 ini, disiplin kelas itu tingkat keteraturan yang terdapat pada satuan kelompok, kemudian teknik yang digunakan oleh guru untuk membangun atau memelihara keteraturan di dalam kelas, kemudian tingkat keteraturan yang terjadi di dalam kelas. Pada kegiatan belajar 1, hakikat kata disiplin kelas itu pasti sangat akrab dengan Anda, karena mungkin sering Anda terapkan di dalam menjalankan tugas. Pada kegiatan belajar 1 ini tentunya akan mengkaji pengertian disiplin kelas. Mengapa disiplin kelas itu sangat penting, kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi disiplin kelas, kemudian Anda diharapkan terlibat aktif dalam pembahasan, baik dalam mengkaji ilustrasi, mencari contoh maupun membandingkan contoh dan ilustrasi. Anda mampu menjelaskan pengertian disiplin kelas secara mantap, menjelaskan pentingnya disiplin kelas, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kelas. Untuk mencapai butir-butir tersebut, ada beberapa poin disiplin. Kata disiplin itu pasti sering Anda dengar, namun pengertian istilah ini perlu kita sepakati untuk mengkaji pengertian. Marilah kita ingat bahwa pengalaman kita sehari-hari juga pernah ditayangkan di televisi. Jika Anda rajin menonton televisi, barangkali peristiwa berikut sangat akrab dengan Anda. Itu sedikit uraian tentang kata hakikat daripada disiplin. Berlanjut pada faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti faktor fisik, kemudian faktor sosial, lalu faktor psikologis. Ini tiga faktor yang mempengaruhi disiplin kelas. Seperti faktor fisik, itu disiplin kelas dilandasi oleh adanya interaksi guru siswa dengan konteks hubungan kelas. Maka faktor fisik yang mempengaruhi disiplin kelas juga mencakup guru, siswa, dan ruang kelas. Jadi kondisi fisik guru antara lain tampak dalam penampilannya akan mempengaruhi ketaatan siswa pada aturan. Guru yang penampilannya rapi, sehat, tampak bersemangat akan lebih mudah mengatur siswanya daripada guru yang tampak lusuh dan lesu. Itu pada faktor fisik. Kemudian pada faktor sosial, merupakan masyarakat kecil, tempat para siswa dan guru bergaul atau bersosialisasi. Di hubungan antara guru dan siswa, dan tentunya siswa dengan siswa terjadi di dalam kelas. Kemudian kualitas interaksi sosial ini yaitu kualitas hubungan
guru, siswa, dan siswa juga dapat mempengaruhi disiplin kelas. Itu adalah faktor sosialnya. Misalkan hubungan yang akrab dan sehat, saling mempercayai akan mampu meningkatkan disiplin kelas. Sebaliknya juga hubungan yang tidak akrab dan tidak sehat serta saling mencurigai atau mengurangi ketaatan siswa pada aturan kelas. Itu faktor daripada faktor kedua, yaitu faktor sosial. Faktor ketiga, faktor psikologis. Pada faktor ketiga ini sangat berpengaruh pada tingkat kedisiplinan siswa. Faktor psikologis mencakup antara lain perasaan, seperti perasaan sedih, senang, marah, bosan, benci, dan sebagainya. Dan kebutuhan seperti keinginan untuk dihargai, diakui, dan disayangi. Di siswa yang sangat merasa sedih, marah, atau bosan mungkin akan berbeda tingkat kepatuhannya dibandingkan dengan mereka yang sedang bergembira. Rasa kecewa karena berbagai hal baik yang terjadi di rumah maupun di sekolah akan mempengaruhi disiplin. Mungkin Anda pernah mengalami di kelas Anda sendiri seorang siswa mogok dan tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan. Setelah dilacak secara hati-hati, ternyata siswa tersebut dalam keadaan tertekan karena dimarahi oleh ayahnya. Demikian pula rasa puas, misalnya terpenuhi keinginan untuk dihargai, dapat mempengaruhi disiplin. Itu adalah faktor psikologis. Berikut adalah pandangan terhadap penanaman dan penanganan disiplin kelas. Ada beberapa poin. Yang pertama, pandangan yang barangkali sudah akrab dengan Anda, baik ketika Anda menjadi siswa maupun sudah menjadi guru, adalah pandangan yang menyatakan bahwa guru harus berusaha agar siswa mengerjakan apa yang diinginkan guru. Itu pandangan yang pertama. Lanjut kepada pandangan yang berfokus pada guru. Di poin yang kedua ini berfokus pada penegasan bahwa guru harus mulai dengan pertanyaan. Misalkan apa yang diperlukan oleh anak-anak dan bagaimana cara saya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi cara pandang ini jelas-jelas berfokus pada kepentingan siswa, bukan pada kepentingan guru. Berlanjut pada pandangan yang ketiga, yaitu berfokus pada kebutuhan siswa. Pada poin yang ketiga ini senada dengan pandangan yang diulas oleh Windsor di tahun 1995, menyatakan bahwa pendekatan yang berhasil dalam membangun disiplin adalah pendekatan yang menghormati hak individu, mendorong peningkatan konsep diri siswa, serta memupuk kerjasama. Dengan membaca pandangan ini, Anda diharapkan berpikir kembali tentang apa yang Anda lakukan dalam usaha menanamkan disiplin kelas. Itu pandangan yang ketiga. Lalu pandangan yang keempat, pandangan yang sejalan dengan pandangan poin kedua dan poin ketiga. Jadi poin kedua tadi berfokus pada guru, kemudian berfokus pada kebutuhan siswa. Di poin yang keempat ini adalah pandangan humanistik, yaitu pandangan yang menekankan kemanusiaan. Jadi pandangan ini mengemukakan perlunya komunikasi yang terbuka dan jujur antara orang tua dan anak-anak atau antara guru dengan siswa. Itu adalah pandangan sejalan dengan pandangan nomor 2 dan nomor 3. Lalu pandangan yang terakhir yaitu pandangan behaviorisme, yaitu perilaku yang dapat dipelajari dan dikontrol. Pada poin kelima ini
berpendapat bahwa perilaku dapat dipelajari dan dikontrol itu adalah hukuman dan penguatan. Jadi merupakan dua hal yang dianjurkan untuk digunakan dalam menegakkan disiplin. Dengan memberi penguatan, perilaku yang diharapkan dapat ditingkatkan, sedangkan dengan memberi hukuman, perilaku yang kurang baik dapat dihilangkan. Contoh misalkan, jika siswa duduk dengan rapi sebelum pelajaran dimulai, guru memujinya dengan harapan siswa akan selalu duduk rapi. Sebaliknya juga, contoh jika ada siswa yang melanggar aturan, misalkan terlambat, ia akan dihukum dengan harapan ia tidak akan terlambat lagi. Itu contoh satu dan contoh dua untuk pandangan pada poin yang terakhir, yaitu behaviorisme. Strategi penanaman ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah model tata tertib yang sudah ditetapkan sekolah, kemudian adakan pertemuan secara berkala, terutama jika ada aturan yang perlu ditinjau kembali, kemudian terapkan aturan secara fleksibel, lalu sesuaikan penerapan aturan dengan tingkat perkembangan anak, lalu libatkan siswa dalam membuat aturan kelas. Ini adalah strategi penanaman pada disiplin kelas. Kemudian ada poin dalam menangani gangguan ringan, seperti mengabaikan, menatap agak lama, menggunakan tanda nonverbal, mendekati, memanggil nama, mengabaikan secara sengaja. Kemudian poin yang kedua adalah menangani gangguan berat, misalkan memberi hukuman, melibatkan orang tua. Ada juga poin yang ketiga, menangani perilaku agresif, misalnya mengubah atau menukar tempat duduk pada saat di kelas. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Tunggu kami video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.